Kalau kiat kami ya untuk berbudidaya adalah sebagaimana saya teringat dengan pelajaran dari seorang ustadz adalah man jada wajada wa man sara wasola. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang disungguhnya, dan barang siapa yang berjalan ke sebuah tujuan ketika dia serius pasti akan sampai. Artinya begini, semuanya butuh keseriusan. Jadi kalau orang yang tidak punya jiwa serius nggak bakalan jadi. Karena apa? Ini butuh perawatan, itu butuh pemeliharaan, dan jangan lupa budget juga. Gitu. Memang budget juga harus ada gitu ya. Karena satu pohon sampai buah itu sekitar 300.000 biayanya satu pohon untuk menciptakan pohon yang cukup bagus. Ketika kita menanam adalah mencintai tanaman kita, sehingga ketika kita mencintai pasti akan mau merawat dan memeliharanya. Ketika kita mencintai pasti ada buahnya, ada hasilnya. Tapi ketika kita lupa dengan tip itu, saya yakin kita tidak akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mubarak. Sebagai salah satu usaha kami adalah di bidang pertanian hortikultura khususnya. Ya, khususnya adalah alvokat, kemudian ada durian, ada kelengkeng, ada manggis dan lain-lain. Tapi untuk spesifikasi yang insya Allah kita kembangkan agak lumayan banyak adalah jenis alvokat. Saya terinspirasi untuk budidaya alvokat ini adalah karena alvokat ini mempunyai nilai jual yang bagus atau nilai profit yang bagus. Sehingga kami berusaha bagaimana mencari informasi, kemudian mencari data, sehingga ketemulah salah satu usahanya adalah alvokat. Budidaya alvokat yang bagus adalah harus sesuai dengan kurikulum. Ya, bagaimana kita awalnya adalah memperlakukan tanahnya. Tanah harus digemburkan, ya, dilubangi minimal 40 dalam 40. Kemudian kalau mau dikasih pupuk langsung adalah pupuk yang organik yang sudah jadi, sehingga tidak berpengaruh pada akar atau pembusukan pada akar. Maka kalau kami sarankan kepada teman-teman yang ingin berbudidaya adalah harus belajar dulu sehingga dapat pengetahuan yang cukup. Jenis tanah yang bagus buat tanaman alvokat itu jenis tanah yang poros. Artinya poros itu airnya langsung pergi, ya, bukan di tanah lincat ya, atau tanah lempung. Itu biasanya kurang bagus. Artinya tanah yang ketika hujan itu airnya di situ terus itu. Kalau di sini poros, Mas. Pengadaan bibit, kalau menurut saya ya sesuai dengan agama adalah yang bersanad, ya. Artinya jelas induknya seperti apa. Kemudian orang yang jual kira-kira biasa bohong apa tidak, ya. Kalau saya seperti itu prinsipnya, sehingga benih ada jaminan bahwa yang ditanam itu adalah bagus. Untuk benih ya, kalau dilihat secara fisik adalah ada ciri-cirinya. Seperti miki ya, seperti ini Mas, ini daun miki ya, jenis miki. Kemudian jenis aligator juga nanti beda. Kemudian jenis yang lain misalkan khas beda lagi. Kemudian jenis kelut, jenis karima beda lagi. Jadi nanti ketika sahabat tani itu mau berbudidaya, belajar dulu melihat jenis-jenisnya begitu. Jarak tanam ideal 66 Pak, ya, 6 meter. Untuk tanam agar 2 tahun itu buah ya seperti yang ini baru 2 tahun ya. Saya teringat adalah saya menanam ini loh pada tanggal 15 Februari 2023 ya. Alhamdulillah hari ini itu sudah buah ya. Oleh karena itu saya merekomendasikan kalau mau istilahnya menanam ya dengan ketinggian 1,5 meter. Itu harganya sekitar 150 lah, itu 2 tahun bisa buah. Dari bunga sampai ini sampai tua ya, sampai tua itu 6 bulan. Saya nanam ada 9 varian Mas ya. Di antaranya yang terbanyak saya nanam varian Miki, kemudian ada varian Pangeran, kemudian ada Kahyangan, kemudian ada SAB, kemudian ada varian Karima ya, kemudian ada khas. Kalau khas memang di sini ketinggiannya kurang Mas. Kalau khas itu sebenarnya pada ketinggian 1000 ya, DPL ya, 1000 DPL. Kalau di sini kan 400 sekitar. Itu paling cocok Miki, Karima
kemudian kahiyangan, kemudian jenis aligator. Kalau yang saya tanam itu sekarang lebih dari 1000 pohon. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hampir setiap pekan saya bisa jual alpukat sekarang. Itu belum buah semua, Mas. Ya, yang buah itu ada sekitar 400 pohon lah. Ya, setiap pekan kadang 500 kilo dapat 300 kilo. Kalau pada dasarnya semua tanaman itu ada musimnya. Tetapi setahu saya kalau tanaman yang migi ini jenis karima itu sepanjang tahun. Artinya setelah buah ini selesai keluar bunganya lagi. Jadi contoh ya, ini ada buahnya, kemudian ini daunnya hijau seperti ini, nanti daun ini menua langsung terus nanti keluar bunganya. Jadi kalau saya perlakuannya setiap pohon dalam waktu 1 tahun itu 2 kali, 2 karung berarti pemupukan. Setengah tahun saya pupuk, misalkan di sebelah kanan, nanti sebelah kiri setengah tahun. Jadi begitu. Kemudian untuk pupuk yang harus diperhatikan adalah kapur, jangan sampai telat juga. 4 bulan sekali dikasih kapur. Kemudian saya berikan Vertipos namanya. Vertipos itu jenisnya seperti kayak SP36 lah ya. Ada semua di toko saya. Kalau perawatan harian sebenarnya sangat ringan ya, artinya hanya pemantauan. Dipantau, kemudian ketika ada gejala penyakit ya atau hama baru kita atasi. Iya, diadakan pemulihan. Jadi pemulihan itu adalah pada dahan-dahan yang kelihatannya kurang manfaat ya. Jadi yang kurang potensi berbuah itu di pruning gitu. Kalau kita biasanya intent 3 bulan sekali kita semua pohon kita tengok. Dan contoh misalnya pohon itu juga ada keluar lumutnya, itu harus dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan nanti susah untuk sinar itu masuk ke ke pori-porinya gitu. Jadi proses fotosintetisnya nanti juga akan terganggu gitu. Biasanya kami menggunakan sikat kuda itu loh, sikat besi. Jadi bersih banget nanti. Ini bisa berusia 10 sampai 15 tahun. Beda kalau durian usianya pendek. Kalau stekan itu. Iya, lebih lama alpukat. Asal tidak kena penyakit lah ya. Kalau hama gampang, penyakit ini yang agak susah. Karena layu, fusarium mudah, nggak bisa tumbuh lagi. Kalau penyiraman pohon saya lakukan ketika musim kemarau saja. Ketika tidak kemarau tidak butuh lagi. Karena sudah cukup dengan air hujan itu. Jadi kendalanya diantaranya itu kalau berbicara tentang hama itu lalat buah. Ya, maka ketika sedang mulai bunga itu harus jeli. Ya, kalau ulat itu gampang sekali diatasi ya. Tapi kalau lalat buah ini memang agak susah ya. Jadi harus tepat gitu. Ya, biasanya kami mengadakan penyemprotan kalau sedang bunga menjelang pentil ya, atau pentil masih kecil-kecil, itu kami durasinya sepekan sekali penyemprotan. Faktornya virus bisa, jamur bisa, itu penyakit. Kalau sudah ada mungkin penyakitnya itu bawaan dari pohon itu ketika belum datang ke sini, atau juga dari tanah yang kita ada di sini gitu. Jadi itu susah kalau sudah penyakit, Mas. Harus dibuang tipnya. Dan ketika diganti pohon, jangan pohon yang sama. Ketika pohon yang sama, biasanya kalau belum virusnya hilang, nanti akan terjadi mati lagi. Karena saya sudah mencoba berkali-kali. Salah satunya itu dengan menggunakan trichoderma kalau kita. Iya. Kapur, trichoderma, ya insya Allah tanah akan pulih kembali. Gitu. Cuaca kalau curah hujan tinggi juga rontok lumayan, tapi bisa kita atasi dengan multi KP. Gitu ya. Ada sekarang pupuk untuk mencegah kerontokan. Kalau menurut saya menguntungkan ya, karena satu pohon misalkan contoh ya yang diurus dengan serius ya, usia 5 tahun misalkan satu pohon bisa buah 100 kilo, harganya rata-rata 15.000 aja udah ketemu angka 1.500.000 itu dalam satu musim. Iya. Nah kalau kita tanam 100 pohon gimana? Akan mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak gitu, Mas. Insya Allah gitu. Jadi kalau selama ini kami pemasaran ke Jakarta pernah. Kalau sekarang itu banyak diambil orang, kami lari ke Pemalang, ke Purwokerto, kadang ke daerah Cirebon.
larinya ke sana. Siapkan mental sabar ya, artinya nah, kalau petani menunggu 2 tahun ya, setelah itu juga perawatan harus intens gitu. Jadi ada kurikulum perawatannya yang jelas gitu. Jadi kalau mau belajar nanti ya belajar serius gitu. Kalau saya sebagai petani, saya akan menanam beberapa jenis mas ya, mungkin alpukat, mungkin durian, mungkin kelengkeng. Karena kita petani itu kan ingin setiap bulan kan panen, punya panen. Dan pohon-pohon ini berbuah dengan waktu yang berbeda. Mungkin bulan ini kami panen alpukat ya, 4 bulan bisa panen alpukat. Bulan besok kita panen kelengkeng, bulan besok kita panen durian, bulan besok lagi kita panen manggis. Jadi kalau saya menyarankan ke petani, jangan menanam satu jenis, tanamlah banyak jenis, tapi yang memang punya nilai profit bagus.